Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Perbarui Khazanah informasi dengan berita terkini dan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Setiap hari pukul 7 pagi, live. Pemerintahan baru Prabowo Gibran baru mau berjalan setahun dan Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi. Tetapi suhu politik mulai menghangat. Salah satunya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengeluarkan pernyataan dan memerintahkan barisan relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Tapi Jokowi enggan menjawab apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Bagi relawan Jokowi, seruan tersebut adalah upaya Jokowi untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo Gibran jangan sampai pecah di tengah jalan karena bisa menimbulkan goncangan politik. Nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan, karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya, ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyayangkan pernyataan Jokowi karena masih terkesan berambisi untuk mendukung anaknya dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan Yunarto membandingkan Jokowi dengan SBY dan Megawati sebagai sosok negarawan. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan. Yunarto juga berpesan untuk para relawan Jokowi untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih penting pada masyarakat. Ini buat teman-teman relawan, mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya. Berbicara Pilpres dari 2014 hingga 2024 yang mensyaratkan perolehan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara parpol nasional, diketahui tahun 2014, 20% suara ada 2 pasangan calon. 2019, 25% suara sah nasional dengan 2 paslon, dan 2024, 25% suara nasional dengan 3 paslon. Namun MK memutuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapuskan untuk Pilpres 2029 mendatang. Artinya, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dan apakah nantinya Prabowo akan bergabung kembali dengan Gibran di Pilpres 2029? Hingga kini belum ada kepastian. Publik pun menunggu komunikasi dan sikap partai politik untuk mengusung siapa calon yang dianggap kuat dan berpotensi memenangkan Pilpres 2029. Apakah mereka berkoalisi atau mengusung calonnya masing-masing? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski pemilihan presiden masih 4 tahun lagi, tapi suhu politik tampaknya sudah mulai menghangat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahkan sudah terang-terangan meminta relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Padahal belum diketahui sikap parpol yang masih sangat dinamis, termasuk belum diketahui pula apakah Prabowo akan berpasangan dengan Gibran kembali. Apakah keinginan Jokowi ini realistis? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya melalui Zoom ada Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Bang Hugo, selamat pagi. Pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung. Selain itu juga ada anggota DPR di fraksi Partai Golkar Nurdin Halid. Pak Nurdin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nurdin. Dan juga di studio sudah ada Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mario. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bang Nurdin terlebih dahulu. Bang Nurdin, bagaimana Anda melihat pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan mendukung 2 periode Prabowo Gibran, padahal baru setahun berjalan nih pemerintahannya? Iya, jadi dari sisi substansi pernyataan Pak Prabowo tidak ada yang salah. Di alam demokrasi, negara kita sekarang dalam proses demokrasi menuju tujuan bangsa Indonesia. Tetapi menurut saya itu waktunya tidak tepat, timingnya sangat tidak tepat. Tahun sekarang sampai dengan tahun 2027 itulah menurut saya adalah tahun kerja dalam rangka mewujudkan cita Bapak Presiden Prabowo. Nanti tahun 2027-2028 baru tahun kerja dan tahun politik. Nah, oleh karena itu sekarang mestinya bangsa kita, apalagi baru saja beberapa saat yang lalu negara kita tertimpa lagi suatu peristiwa yang tidak pernah kita harapkan. Oleh karena itu tentu Pak Prabowo sekarang ini konsentrasi untuk memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang. Oleh karena itu sebetulnya para tokoh bangsa termasuk Pak Jokowi seharusnya sekarang ini adalah justru mendorong rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujud nyatakan daripada cita Bapak Prabowo. Nah, oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu dulu sekarang melempar suatu pernyataan-pernyataan yang justru bisa mengganggu kehidupan perpolitikan kita. Nah, apalagi kan masih lama 4 tahun lagi. Nah, bagi Partai Golkar ya saya bisa menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Nah, untuk 2009 seterusnya itu nanti kita bicarakan karena itu masih jauh. Jadi negeri ini kan demokrasi kita dibangun dengan multi partai. Bang Nurdin, Anda menganggap ini mengganggu sebenarnya pernyataan ini ya? Maksud saya gini, mengganggu atau tidak tergantung siapa yang merespon dan bagaimana situasi bangsa kita. Tapi seharusnya sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan presiden, harusnya tidak melemparkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengganggu. Saya tidak menyatakan sudah mengganggu, tapi yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya sekarang ini seluruh elit bangsa, seluruh masyarakat harus fokus ya. Untuk kita bagaimana menata kehidupan berbangsa bernegara agar proses pembangunan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo yang kita kenal dengan kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, dan semua rakyat Indonesia bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Jangan hanya hasil pembangunan dinikmati oleh segelintir manusia Indonesia, dan ini yang dilaksanakan dengan giat-giatnya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu menurut saya seluruh insan negeri ini, ya khususnya para bangsa untuk betul-betul mendukung daripada apa yang menjadi harapan bangsa ini melalui program-program cita Bapak Prabowo. Begitu kira-kira. Saya ke Bang Hugo. Bang Hugo, apakah Anda sepakat dengan Bang Nurdin bahwa timingnya tidak tepat nih saat ini sebenarnya? Yang harus dilakukan adalah bagaimana mendukung terkait dengan program-program yang disampaikan oleh Prabowo Gibran. Menurut Anda, Bang Hugo? Ya, sebagian saya setuju tadi. Tapi gini, artinya apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin. Tapi
Ya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, ya mungkin pasti momennya terlalu cepat. Juga kita perlu perhatikan gitu, apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan. Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah, kemudian Gibran juga akhir-akhir ini dipersoalkan soal ijazahnya. Ya sehingga ini perlu ada mekanisme escape mechanism gitu ya. Mekanisme penyelamatan sehingga ya untuk meyakinkan, mungkin artinya ini analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu. Memaksakan cepat ini kan tentu ada latar belakangnya, ada dasar. Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu, kemudian dalam perjalanan sekarang. Bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan. Itu kita tahu gitu. Kemudian juga dari pengalaman kita, apakah kita bisa percaya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyangkut anaknya? Mulai dari ketika dia menyatakan bahwa anaknya ini hanya untuk berusaha, berdagang, berbisnis, kemudian anaknya belum cukup umur, kemudian sampai dengan dia memaksakan, terus kemarin saya dengar ada di Kompas TV juga kalau tidak salah, ada seorang loyalis dari Pak Jokowi yang ada di PSI yang menyampaikan bahwa yang memenangkan Pak Prabowo itu anaknya Pak Jokowi ini gitu. Sehingga dari statement ini saya pikir ya pertama pasti tidak realistis, tetapi memaksakan untuk menjadi realistis gitu. Akan memaksakan jadi realistis. Tapi apakah ke depan apa yang disampaikan itu kita bisa pegang? Belum tentu. Saya kira ini juga warning buat Pak Prabowo, Pak Nurdin yang adalah pendukung-pendukung beliau supaya ya agak hati-hatilah itu dengan pengalaman-pengalaman selama ini. Bang Hugo, berarti Anda bilang bahwa ini tidak mungkin ujuk-ujuk diberikan pernyataan ini ya, pasti ada latar belakang yang membuat Pak Jokowi harus ngomong soal ini ya? Saya kira ya Pak Jokowi dengan pengalaman selama ini dia selalu hitung apa yang dia sampaikan, apa yang perilaku yang dia tampilkan, dia selalu hitung, dan dia dengan pengalaman politik yang dia lakukan, saya kira kita perlu menganalisa betul apa yang dia sampaikan. Pasti dengan ada dasarnya, ada latar belakangnya. Dan ini untuk kepentingan bangsa juga, karena ya dengan kebijakan-kebijakan politik selama ini, saya kira banyak hal yang harus menjadi perhatian kita gitu. Ya, sebenarnya saya mau nanya soal wanti-wanti terhadap Golkar dan koalisi ke Bang Nurdin, tapi sepertinya ada permasalahan komunikasi, jadi saya ke Mas Adi. Bang Nurdin, masih tersambung? Oke, Mas, seperti ada permasalahan. Iya. Oke. Masih. Bang Nurdin, tadi ada dari Bang Hugo bilang ini sebenarnya pernyataan ini justru sebenarnya wanti-wanti buat koalisi Golkar dan koalisi pemerintahan. Pernyataan Pak Jokowi ini. Dari Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebagai Pak Andreas kan seorang sahabat ya. PDIP juga sahabatnya Partai Golkar dan sahabatnya seluruh koalisi. Karena PDIP juga sekalipun tidak pemerintahan, tapi mendukung daripada program pemerintah. Begitu Pak Andreas. Oleh karena itu maka apa yang menjadi warning beliau juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan memang juga saya seperti Pak Andreas, saya setuju itu ya, bahwa sekarang ini harusnya kita fokus dulu kepada proses pelaksanaan pembangunan. Tadi tidak salah perintah Pak Jokowi, tapi waktunya situasi bangsa saat ini juga tidak baik-baik saja, kurang baik-baik saja begitu. Harusnya tidak melempar pernyataan apalagi. Betul ya katakan Pak Andreas bahwa kita beri kesempatan dulu kepada Gibran yang selama ini masih sejak sebelum dan sesudah dilantik masih menjadi dipersoalkan ya, tanda petik dipersoalkan oleh sebagian anak bangsa.
Maka harusnya Gibran itu sekarang ini justru sebagai orang tua Pak Jokowi, saya menghimbau justru mendorong Pak Gibran untuk melaksanakan tugas secara efektif, produktif ya. Bagaimana bisa mendampingi Pak Prabowo dan menyebutkan programnya, kemudian akan menjadi penilaian daripada bangsa kita bahwa ternyata Gibran punya kualitas, punya kapabilitas, sehingga nanti 2029 bisa diharapkan lagi oleh masyarakat, karena nanti ada situasi yang sangat berbeda antara tantangan jauh berbeda, situasi jauh berbeda antara Pilpres 2024 dan Pilpres 2009 ya. Contoh Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tadi yang telah sampaikan bahwa nanti 0% daripada persyaratan untuk menjadi calon presiden. Nah, tentu nanti para elit partai atau koalisi partai yang ada sekarang itu juga belum tentu bisa mendukung sepenuhnya daripada atau mencalonkan daripada pasangan ini. Bisa saja Partai Golkar tentu insya Allah pasti akan mencalonkan Pak Prabowo. Tapi wakilnya tentu melihat keadaan, melihat kondisi, melihat tantangan bangsa kita, serta bagaimana aspirasi masyarakat Indonesia ketika itu. Oke, berarti jelas statementnya Pak ya, Bang Nurdin. Jelas statementnya Bang Nurdin bahwa Golkar belum tentu mendukung 2 periode ya? Iya. Halo Bang Nurdin. Oke, sepertinya masih bermasalah komunikasi. Saya ke mendukung Pak Prabowo ya, mendukung Pak Prabowo, tapi mendukung pasangan ini, mendukung Pak Prabowo insya Allah pasti. Iya. Ya. Oke. Ini menarik sebenarnya Bang Nurdin, tapi masih bermasalah komunikasi. Saya ke Mas Adi. Mas Adi. Jadi saya ulangi bahwa Partai Golkar Bang Nurdin dukung Pak Prabowo. Calon presiden akan datang itu. Oke. Mas Adi bagaimana Anda menanggapi ini? Bahwa ini sudah ada beberapa statement. Tidak sesuai timing. Masih lama, harusnya memikirkan bangsa sebenarnya. Apalagi dengan kejadian terakhir. Pun juga barusan Bang Nurdin bilang bahwa ya belum tentu juga partai mau mendukung pasangan ya. Prabowo ya, tetapi pasangan Prabowo Gibran belum tentu juga. Ya saya kira begini Mario. Tergantung bagaimana cara pandangnya melihat pernyataan dari Jokowi. Jadi bagi pihak-pihak yang terasosiasi dengan Jokowi pasti ini dianggap sebagai sebuah langkah politik yang taktis strategis. Di tengah semua pihak mungkin sedang fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan terukur, tapi Pak Jokowi sudah berpikir bagaimana 2029 sudah berpasangan dengan Pak Prabowo kembali, terutama Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini kan semacam warning bagi siapapun bahwa Belanda itu tidak jauh, tapi Belanda sudah dekat. Sekalipun bahwa sudah tinggal 4 tahun 2 bulan menuju Pilpres 2029. Tapi kan ada juga pihak yang kemudian cukup menyayangkan, kenapa sih harus bicarakan kerja dulu, dibuktikan dulu, baru kemudian bicara tentang kepentingan politik elektoral di 2029. Itulah yang saya sebut sangat relatif bagaimana cara posisi duduknya dalam melihat persoalan-persoalan ini. Itulah yang kemudian membuat perdebatan politik hari ini terbelah. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip pada sederhana, ini kan satu pesan politik bahwa siapapun di negara ini pastinya ingin berdampingan dengan Prabowo Subianto di 2029. Karena ada satu keyakinan bahwa ketika presiden petahana yang sedang menjabat mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya, merem saja bisa memenangkan pertarungan politik. Rumus dasarnya siapapun nanti yang bisa mendampingi Pak Prabowo di 2029 sangat mungkin di 5 tahun selanjutnya dialah yang kemudian akan menjadi presiden. Dia punya insentif, dia punya networking, punya popularitas, punya elektabilitas. Itulah yang saya sebutkan. Di 2029 sebenarnya adalah soal pertarungan siapa yang akan mampu berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Bukan hanya Mas Gibran, saya hakul yakin ketua umum partai yang hari ini menjadi ketua umum partai plus jadi juga menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto juga punya intensi dan punya keinginan untuk bisa maju. Cuman mereka itu tidak sevulgar yang seperti kita saksikan dalam belakangan ini. Oleh karena itu bagi saya persoalan posisi cawapres ini yang saya kira akan menjadi rebutan oleh berbagai begitu banyak pihak di 2029 nantinya. Itulah yang saya kira kenapa persoalan duet 2 periode antara Pak Prabowo dan Gibran ini menjadi sesuatu yang agak panjang. Dalam konteks Pak Prabowo-nya 2 periode nggak ada persoalan. Saya kira semua welcome. PDIP kelihatan juga sangat happy dengan itu, tidak terlampau mempersoalkan. Begitupun misalnya dengan kawan-kawan Golkar, bukan hanya insya Allah, tapi sepertinya hakul yakin bersama kembali dengan Pak Prabowo. Tapi kalau persoalannya berduet dengan Gibran untuk kedua kalinya, kan banyak yang bilang nanti dulu. Belanda masih jauh kalau soal itu. Inilah yang saya kira wajar kalau kemudian seperti Golkar, PDIP, dan partai-partai yang lain, saya juga membaca intensi mereka, persoalan proposal politik ini
belum tentu akan terjadi. Karena saya kira persoalan apakah duet ini akan terjadi untuk dua kalinya sangat tergantung pertama Pak Prabowo Subianto, yang kedua adalah partai-partai pengusung nantinya. Elitlah yang akan menentukan apakah proposal 2 periode ini akan terwujud ataupun tidak. Kalau menyepakati, apa boleh buat? Ini barang akan landing. Tapi pada sebaliknya, kalau proposal politik ini tidak disetujui, elit-elit pengusungnya nanti tidak akan bersepakat, tentu akan bubar jalan. Kan saya kira di situ konteksnya. Tapi Mas Adi, apakah seperti yang dibilang Bang Andre tadi, mungkin saja dengan permasalahan komunikasi yang kalau kita lihat selama ini, ada banyak prediksi bahwa ada mungkin komunikasi yang belum terjalin hangat nih antara Prabowo Gibran dilihat dari kejadian-kejadian sebelum ini, dan juga ada isu-isu terkait dengan ya ijazah pemakzulan. Apakah mungkin membuat ini akan semakin pasangan Prabowo Gibran ini hanya khayalan di 2029? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.